Iya, dan gak cuma Arul, langsung aja kita menyapa. Ini dia, please welcome Academy Band. Aduh, terima kasih nih sudah hadir di Studio Mega Suara FM. Kita perkenalan diri dulu dari Academy itu Betul. siapa aja sih isinya. Kita sekalian kenalin nih ke sahabat Mega Suara. Mungkin ada yang belum familiar ya. Bener, mungkin sekalian juga posisinya Iya. apa nih di dalam band. Betul. Gitu. Mangga. Silakan. Ada Tara di gitar. Ada Tara di seperti gitar. biasa. Oke, kemudian Saya Rudi di keyboard. Kak Rudi di keyboard. Kemudian Ada Agil di drum. Agil drum. Kemudian Saya Ade di vokal. oke, Wade. Kemudian ada satu lagi. Ada lagi ya. Binuan di vokal. Binduan di vokal. Dan ini. Jangan dong, jangan. Gak usah. Ini personil juga. Oh, ini bukan ya? Mas kabelnya. Sorry. Kebanyakan itu. Aku Arthur Bas. Oh, oke. Iya, Bas Arthur. Nah ngomong-ngomong nih soal Academy, kan aku tuh follow loh Instagramnya Academy Iya. Band. Mantap. Ya, jadi yang belum follow harus banget follow. Betul. Ya sekarang. Apa? Coba tolong disebutkan. Instagramnya. Instagramnya academician.official. Wih, Oke. langsung follow ya. Yes. Nah, setahu aku nih awalnya Academy itu cuman ada Kak Tara, terus Kak Agil, Oke. terus ini siapa ya? Arthur. Atur ya Oke. kan. Nah, sekarang ini ada perbedaan formasi Ya. ya kan. Betul. Ini kenapa tiba-tiba ada formasi di keyboard dia yang diisi oleh saya panggilnya kakak juga nggak apa-apa? Kakak, ya. Iya, seumuran kita. Oh kita seumuran, iya bener juga Iya, sih ya, Saya- bener saya juga bikin ya. kokoh kali ya. Iya, Oh, Kak Rudi. iya. Kemudian yang unik lagi nih, ini ada 2 vokalis, Iya. luar biasa banget nih. Kira-kira apa sih sebenarnya yang melatar belakangi bertambahnya anggota dalam formasi ini? Monggo Tara. Oke, Om Tara gimana nih Om? Pokoknya yang susah-susah kasih aja Iya, ke kasih Tara ya. ya. Iya nih. Iya. Nggak, jadi akademi itu kan jadi memang selama ini kan kita sama sekali belum mengeluarkan single, Oke. tapi ini juga atas dasar inisiasi dari vokalis kita yang sekarang Mbak Ade. Oke. Untuk menggarap sebuah lagu yang memang itu legend banget ya, dan Oke. itu kayaknya menggambarkan kita. Mungkin teman-teman juga bisa cerita selain saya. Jadi kita menggarap lagunya, mungkin udah di-announce belum sih? Di Oh radio? udah dong, Udah di ya? Instagram udah, di Iya, radio jadi- juga Udah udah. dong. Jadi rumah kita itu menggambarkan kebersamaan kita. Jadi Oke. teman-teman juga mungkin bisa cerita kayak Koko Rudi gimana? Gimana kok? Oh belum. Tapi mungkin Kak Tara pengen tahu dulu nih, memang ini sebenarnya awalnya gimana bisa langsung vokalisnya ini gitu, atau keyboardisnya kan nambah ya, tadinya bertiga, gimana awal kenalnya? Nah, itu Nemu di jalan. ini makanya Ketemu di jalan bisa. saya biar objektif. Oh, Jadi oke. iya, Ya, jadi iya, ini kan gimana? punya cerita Oh masing-masing. boleh. Betul. Ah, Ya. oke, Jadi mungkin baik. teman-teman bisa. Kak Rudi mungkin Kak Rudi. Ya. Oh, Di mana ya dulu jadi ketemunya di mana? tapi awal kenal dari mana Kak? Oh, jadi gini, kita kan kebetulan beraktivitas saya ya khususnya sama Bu Ade di kampus ya di Universitas Gunadarma. Oh oke. Nah ini teman-teman akademi ini sering ini ya berpartisipasi di awalnya sering partisipasi di acara-acara. Mereka yang mahasiswa ada di juga kampus. kan ya? Iya waktu itu Iya. masih mahasiswa. Betul. Waktu mahasiswa kemudian mereka ya sering. Nah kebetulan saya dulu pernah les keyboard ya. Les Akhirnya mereka ngajak ya karena mereka Rendah ya. karena mereka formasinya belum punya keyboard kan, Oke. nggak ada keyboard. Akhirnya mereka coba ngajak beberapa kali dan ternyata oke. Dan ceritanya ini berlanjut ke Bu Ade. Silakan Bu Ade. Mungkin shortly speaking ya, saya yang paling terakhir sih sebenarnya sini. Karena sebelum saya tuh ada Binuan. Adin, ya. Monggo Oh silakan. iya.
bisa begitu sebenarnya oper-operan. Iya, iya, iya. Mungkin lebih ke kayak kebersamaan yang udah terjalin dari lama. Awalnya gitu. Karena awal kita sering pengisi acara di kampus gitu kan. Jadi mungkin karena kebersamaan, mungkin tercetuslah mungkin ide ya Bu ya. Ide buat kita, apa sih yang bisa kita lakukan buat semuanya bisa, pokoknya bisa berkontribusi di kampus juga gitu kan. Mungkin akan mengeluarkan karya mungkin jadi salah satunya mungkin ya. Makanya mungkin milih buat menambah personil, bener gak sih? Ini yang punya bandnya harusnya ini. Gimana ini? Dia oper-oper. Ya, sebenarnya pada intinya, sebenarnya pada intinya itu akhirnya puzzle-nya ditemukan secara lengkap sekarang gitu. Kalau kemarin mungkin kuat ya Bu, kuat ya. Jadi kemarin cuman bertiga, lontang-lantung nih kita ngapain bertiga? Lontang-lantung bertiga. Jujur banget. Gak usah jujur banget, gak usah jujur banget. Kalau itu Sibuk, bener. sibuk ya. Itu real story aja. Oke. Jadi ya intinya ketemu puzzle, kita akhirnya akademi fix sekarang lengkap dengan formasi seperti sekarang. Oke. Seperti itu. Tapi pasti orang pengen tahu nih filosofinya, kenapa sih ngasih nama akademi? Nah itu kayaknya Mbak Ade mungkin? Atau siapa? Tara? Baik, saya coba jawab dulu deh. Tapi nanti pasti akan dilengkapi oleh Tara nih. Iya. Ya, oh ya, mungkin disclaimer dulu ya. Tadi Koh Rudi kan nyebutnya Bu, ada manggilnya Bu. Ini bukan Masih karena muda. saya paling tua sendiri ya. Ini saya termasuk yang paling muda di sini dengan Buan nih, ya kan. Yang lainnya ini udah sebenarnya kongkong. Iya. Kita lagi yaki-yaki, gitu kan. Oke, Cuma mungkin ke bawah di kampus kali ya. ya mungkin karena kebetulan saya yang paling cerewet Mas ya. Jadi memang benar tadi yang disampaikan bahwa teman-teman dari akademi itu sering main di kampus dan kebetulan juga karena saya juga sering terlibat di beberapa kegiatan kampus, jadi kita sering ngobrol, sering apa namanya, nggak nongkrong ya, kita doing something positif sih sebenarnya, banyak beberapa kerja di situ. Nah terus sampai suatu ketika itu, awalnya Pak Rudi dulu yang main, dengan vokalis Binuan, makanya saya bilang saya terakhir. Sampai suatu ketika kami sempat ikut satu kompetisi band, gitu, dimana kalau misalnya Tara ikut itu nggak aci. Karena dia jurinya. Oh iya, oke. Jadi terpaksa kita tendang dengan senang hati sebenarnya. Iya. Dengan senang hati dan untuk mengisi membalance vokal akhirnya saya ikut di situ. Nah di situ ya udahlah modal nekat aja toh ya. Ya sebenarnya lumayan sih itu di salah satu kementerian dan ternyata menang. Alhamdulillah. Menang, guys. Pialanya gede banget. Luar Oke. biasa. Ya, nah dari situ mungkin baru terpikir, saya sempat bilang, kalian banyak main di kampus, apa yang nggak ada keinginan untuk bagaimana dengan musik kalian. Nah terus sampailah kepada, sebenarnya kami sedang mau mengemas ulang rumah kita. Oh ya udah, kan dengan segala lagu rumah kita itu kan besar banget ya. Betul. Nah ini salah satu challenge-nya adalah bagaimana menjaga marwah dari lagu tersebut. Nah setelah kita lihat-lihat, Pak Rudi bilang kan nggak ada versi duet. Kenapa nggak kita coba versi duet? Iya. Gitu. Betul. Itu spill Betul, sedikit betul. tentang lagu rumah kita yang udah kita rilis. Iya, saya taunya banyak kan ya biasanya vokalisnya ya. Nah ini keren banget dua. Nah terus terkait akademi kan ya? Akademi ya, filosofinya apa sih Mbak? Enggak, karena academician itu sebenarnya pilihan di akun IG-nya ya. Ya karena kami sendiri memang mostly memang kelompok orang yang concern dengan akademik ya. Saya sendiri dengan Pak Rudi mungkin kami adalah dosen dan teman-teman ini juga sebenarnya ya 1, 2, 3 orang yang tadi disebut ini juga sebenarnya sudah dosen. Mereka sudah mengajar juga dan ini nanti soon akan menjadi dosen. Amin. Luar biasa. Saya mau nambahin tapi nggak lagi serius lah. Gitu. Jadi itulah. Jadi kami harapannya sih dengan akademisi ini kami bisa right left balance. Otak kanan dan otak kiri kita akan balance. Oke. Tapi istilahnya berarti dari kalangan akademi berarti ya gitu akademisi. Akademisi. Coba. Oke, siap. Baik, Gitu luar ya. Dan memang untuk musikalitas berarti udah malang melintang sebelumnya ya gitu ya Om Tara ya. Jadi Jangan dong. Udah malang, melintang lagi. Jangan dong. udah berkirpa lama gitu ya. Tapi berarti gimana Mbak ngaturnya kan secara dosen juga waktunya gimana nih ketemu sama Iya, merekanya? bener nih.
Kalau ditanya kapan kita latihan ya kapan ya, kalau pas ada acara di kampus aja. Oh, oke. Enggak, tapi ya itu tadi benar disampaikan bahwa teman-teman ini sebenarnya secara musikalitas luar biasa. Iya. Pak Rudi sendiri dia bilang kan tadi pernah les keyboard ya, sebenarnya dia punya album, cuma nggak tega ngomong aja, takut dicari albumnya nggak ada. Karena saya udah keliling Santa tuh nggak ada. Oh. Maaf ya. Iya. Oke. Dan Mas Binuan sendiri kan juga dulu seorang musisi ya. Oh iya, Dia solois ya pernah- dulu ya. Enggak, dia vokalis band juga. Oh, vokalisnya juga. Ya, cukup terkenal di zamannya. Iya. Yang drummer anak kecil itu loh. Oh, iya, oke. 9 something. Oke. Itulah yang ada dalangnya, salah. Jadi Makin jelas. bagi waktunya di sela-sela pas lagi Yes. kegiatan gitu. Tapi kalau bagi saya sendiri dan Pak Rudi juga ya, mungkin saya juga yang termasuk ya kalau dibilang musikalitas, mungkin saya yang paling apa ya ini kalau di bawah. Waduh, Tapi oke. enggak, tapi saya percaya bahwa itu adalah sesuatu yang tidak didapat dari lahir gitu Iya. ya. Artinya kita bisa belajar. Dan apa namanya masalah ada bakat atau enggak itu kita lebih mudah atau enggak sebenarnya kan untuk mempelajari itu. Makanya kemarin ketika teman-teman ngajak, oke, tapi syaratnya lu cariin gua dulu les vokal. Nah, Oh, itu oke. lagi ada hal-hal yang bagi saya sendiri bergabung dengan teman-teman ini juga merupakan salah satu apa ya upskilling sebenarnya. Skill yang saya nggak punya akhirnya kami coba untuk bangun lah skillnya di situ. Ada segi teknisnya ya untuk dilatih gitu ya. Oke Mbak, siap. Dan memang kalau dilihat kompaknya ini gimana secara emang udah kenal lama atau emang baru-baru aja atau emang pas lagi latihan langsung wah klop nih gitu dari segi kekompakan. Jujur nggak? Pengen tahu juga tuh ini. Ya kalau kami sama-sama di kampus ya saya sama Pak Rudi itu kan juga, dulu kita pertama sebenarnya juga nggak kenal ini ya, artinya beda bidang. Beliau kan informatika, saya kan di psikologi dan kedokteran kan. Nah tapi ada satu situasi waktu itu mau bikin band ya buat acara ulang tahun kampus ya. Kebetulan saya juga ya iseng aja gitu kan ikut. Ada beliau, nah terus ternyata sering ngobrol bareng, ternyata banyak kecocokan dalam bekerja ya. Nah terus beliau juga ternyata kenal sama Tara dan teman-teman, mereka sering juga diajak main ya. Waktu itu mulai pertama pas wisuda ya, ngisi keyboard wisuda. Awal-awal itu acara Isra Mi'raj apa ya? Oh bukan, halal bihalal. Bukan skatenan ya Pak ya? Benar. Halal bihalal. Bukan itu Gong Si Facai. Bukan, oh ya. Nah iya, nah dari situ baru, nah kalau untuk teman-teman sendiri ini kan sebenarnya saya sering ketemu sih kalau pas acara wisuda. Dan kesan pertama saya adalah mereka semua sakit mata. Karena pakai kacamata hitam di balai sidang. Iya. Gitu sih, Mas. Nggak, tapi ya softly speaking gitu ya. Tapi ya again ya karena kami percaya kembali lagi dari bagaimana filosofi rumah kita itu adalah kebersamaan dan kami semua merasa ternyata ya memang ada seleksi alam ya yang pasti akan sefrekuensi dan kita akan selalu bersama. Dan ini yang sebenarnya challenge juga karena kami sebenarnya berada dari dua latar belakang yang cukup berbeda. Ini kan yang raja-raja telat kan ada gitu kan. Ya gitu-gitulah kira-kira salah satu, salah dua, salah banyak. Masuk. Yang langsung nunduk itu yang masuk. Masuk. Tapi akhirnya chemistry-nya terbangun juga ya akhirnya gitu. Ngomong-ngomong berapa lama sih sebenarnya membangun chemistry sampai akhirnya tuh bisa klop lah? Aduh. Langsung kaget deh. Ngebangunnya Bagus banget jawabannya. Keren banget. Keren. Nice. Belum ya? belum bangun. Oke. Iya, Nah, justru karena kita sering ngobrol bareng dan sebetulnya kalau kita pribadi lebih banyak belajar ya karena kan secara akademisi kan Ibu sama Pak Rudi sama Kak Rudi udah duluan di secara akademisi kan. Jadi kita banyak belajar kedisiplinan, namanya anak band ya kan. Iya. Tahu sendiri gitu live-nya enggak balance. Live-nya enggak balance gitu. Lama banget Mas. Itu jawabannya udah berapa lama? Enggak, mungkin ini udah biar singkat lah ya. Sebenarnya ya koreksi ya Cong ya. Mungkin yang lebih manggilnya Acong biasanya sama Gabon. Nah ini mungkin COVID ya.
COVID. COVID ya, COVID. yang mulai kita COVID itu mulai sering banyak kegiatan Iya, yang kegiatan. Malah selama masa pandemi berarti ya, ya waktu itu justru ya. itu. Iya. Oke. Setelah pandemi kita banyak kegiatan karena kegiatannya agak terbatas. Jadi tidak banyak mengundang orang, Ya. tapi band itu terlibat. Nah, dan kebetulan karena waktu itu kan ada TV di kampus sudah mulai. Nah, Iya, iya. saya termasuk yang cukup sering ngurusin urusan TV itu. Jadi sering komunikasi dengan dengan Dari mereka. situlah mulai. Dari situ. Mau dari nambahin situ. Om Tara mungkin? Iya, ini kan sebetulnya perjalanan yang natural aja dari bertiga, tapi tiba-tiba kita bertemu dengan emang udah bertemu udah di satu tempat yang sama, terus ada Ko Rudi gitu kan, ada Mbak Ade yang komersial. Iya, iya. Tara kok jadi soft spoken banget ya Iya, sekarang? jadi cowok soft spoken ya. Ya pokoknya itu mengalir natural aja sih. Terus terus jamming, terus apa, terus tiba-tiba ada kesamaan referensi lagu, kan sama-sama dengerin suka ini lagu itu, lagu terus jamming yuk gitu awalnya, terus main coba, terus atas dasar kesamaan itu terus juga kita banyak belajar juga khususnya di secara akademis gitu kan, itu jadi banyak pelajaran yang bisa kita ambil secara bisa dibawa juga ke musiknya gitu. Jadi kita mempelajari apalagi zaman sekarang kan lagu tuh bisa dibikin apa ya dengan teknologi Iya, gitu. benar. Itu akhirnya jadi bahasan-bahasan kita sehari-hari yang akhirnya memacu kita untuk berkreasi, terus kebetulan memang dibukanya dengan lagu Rumah Kita ini. Oke, Kayak nah. gitu. Dibukanya ya. Dibukanya. Dibukanya. Iya. Habis buka masuk kan. Udah pintu dibuka bener. Ini kenapa yang dipilih Rumah Kita? Iya memang Nanti dulu, tahan sebentar. tahan karena dulu, kita bakal oke. break dulu ya. Sahabat Mega Suara, jangan kemana-mana, tetap di 100,8 Mega Suara FM. Yeay. Masih di Black Night. Tentunya di Rockin' Media. Boleh dong tepuk tangannya dulu. Wah, kita masih semangat nih bersama teman-teman dari Akademi ya. Pastinya. Tadi terpotong sebelum break, kita akan cari tahu kenapa dipilih lagu yang jadi first single mereka adalah Rumah Rumah Kita. Kita. Ya. Dan informasi kalau saya pernah dengar ini tuh album dari God Bless ya, salah satu lagunya di album Semut Hitam, tahun 88. Iya betul. Dan ini merupakan juga termasuk salah satu lagu di 100 lagu terbaik majalah Rolling Stone tahun 2009. Wah, Iya, itu keren betul. banget. Ini kan udah legend banget di lagu ya. Betul. Ini alasan langsung memilih lagu Rumah Kita. Kenapa Untuk sebagai first single teman-teman dari Akademi apa nih? Pertama emang lagu kita suka, ya kan. Kedua pengen mencoba gimana sih kalau kita yang bawain gitu. Oh, oke. Terus tapi akhirnya bingung. Bingungnya? Karena kan kita bertiga. Oh iya. Kan oke. balik lagi ke cerita yang tadi. Kita udah membayarkan license-nya ke Aquarius. Yes. Terus ya udah itu waktunya 3 tahun. Jadi 3 tahun itu kalau dalam 3 tahun kita tidak menggarap itu, akhirnya hangus license-nya kan, izinnya. Nah ini tahun terakhir ini. Tapi ditarik ke belakang itu akhirnya terjalin chemistry yang terbangun secara natural tadi bersama teman-teman gitu kan, juga sama Ko Rudi dan Pak Dan. Kan udah disclaimer ya, bukan Pak dan Bu ya. Iya, oke. Iya. Jadi ini akhirnya mengarah ke situ. Jadi mengarah ke situ. Yang awalnya kita pengen bilang ke Ko Rudi dulu kan, kita mau garap lagu nggak? Ini kayaknya harus berkarya karya orisinil lagi gitu. Ya udah nanti ajak ibu coba. Tapi ibu ya gitu tadi bilangnya. Ibu kan seorang yang emang perfect dalam hal melakukan sesuatu gitu. Termasuk bernyanyi juga. Jadi kalau gue mau nyanyi gitu, ya gue harus intuit dulu. Jadi belajar bukan belajar sih sebetulnya, karena menurut gue ibu tuh udah punya karakter yang bagus, ya kan.
rasanya juga dapat. Tinggal secara teknis gimana caranya untuk ngambil head voice atau segala macam itu aja sih. Cuman pengen itu akhirnya Ibu sempet coaching sama Dodi Katamsi ya Bu. Dan masih sampai sekarang dan masih. Dan itu progresnya cepet banget yang akhirnya yaudah rekaman gitu. Gitu. Dan di lagu ini juga kita mengajak Mas Dodi untuk menjadi vokal director. Gitu. Oke. Ada yang mau nambahkan teman-teman? Cukup. Tapi sepertinya Mas Atur. Oh iya. Oh iya, kita juga mau terima kasih buat YouTube Indonesia, YouTube ID, terus Spotify ID dan Spotify Asia karena mereka mensupport kita banget dan kita masuk playlist di mereka. Itu 8 playlist kita di sana gitu. Jadi Itu jam berapa? Jam 10 siang. iya tadi jam kan? 10 siang Jam 11 tadi siang. dapat kabar gitu. Jadi kita sangat berterima kasih dan juga ini happy banget karena dari rekaman aja semua tuh cuman 5 shift ya. Berjalan lancar dan 5 shift. Gitu. Sama dibantu sama Didit Violin juga. Gitu. Oke. Ada kesulitannya sendiri nggak kalau dari vokal Mbak Ade? Untuk lagu ini apa notasinya terlalu tinggi atau menyesuaikan dengan yang teman-teman akademi? Iya. Ah? Pastinya. Jadi memang ya karakter vokal saya kan memang nggak ngerok ya artinya dan ini kan memang lagunya rock dan mereka sendiri kan basicnya rock. Oh, oke ya. Nah tapi mau nggak mau ya mereka harus nyesuaiin saya dong. Bisa. Bukan. Tapi dalam artian akhirnya justru itu menjadi challenge lagu ini gitu. Dan tadi disampaikan sama Tara bahwa sebenarnya upskillingnya itu tidak hanya dari sisi akademisinya aja gitu loh dengan mereka menjadi dosen. Tapi dari sisi bermusiknya pun mereka juga challenge karena to be honest Mas Rudi di sini, Koh Rudi ini juga juga lumayan dia ininya BM-nya ya. BM-nya terhadap ini. Jadi dia minta ini nggak bisa nih harusnya bisa diginiin nih. Nah, ini tinggal agilnya, tinggal atur yang gini habis main gitu kan ya. Artinya sebenarnya mereka sendiri juga dipaksa teman-teman nih mohon maaf ya tapi ternyata kan hasilnya bagus. Bagus banget. Itu untuk bisa ayo digali lagi lu pasti itu kok bisa dan kalau dari sisi vokal sendiri nah untuk menyesuaikannya akhirnya kita kan juga bikin sedikit perubahan ya bahwa di part saya dengan part Binuan itu kuncinya beda gitu. Nah ini yang bikin agak unik tapi mungkin yang lebih berkompeten dalam bidang musik bisa lebih menjelaskan. Monggo Pak Rudi. Monggo. Terima kasih. Iya. Ya, jadi mungkin challenge-nya ya waktu kita garap rumah kita ini kan pasti kita pengen apa ya yang baru dari rumah kita gitu. Karena kan rumah kita ini udah banyak banget di cover oleh artis-artis lain gitu ya. Ya akhirnya kan dengan komposisi penyanyi berdua ini kan menjadi satu celah ya untuk kita untuk bisa memberikan format lagu rumah kita yang baru. Gitu. Duet lagi ya. Duet. Jadi format duet dan dengan range vokal yang berbeda ini menjadi satu keuntungan juga untuk kita sehingga kita punya banyak ruang untuk melakukan modifikasi ataupun arrangement dari musik sehingga jadilah yang seperti yang ada sekarang. Jadi kalau kita lihat dari sisi musik tuh ya mungkin ada rocknya, kemudian ada sedikit sweet popnya gitu di depan ya. Sehingga ya jadi yang seperti sekarang yang udah didengar. Oh ada ini nggak ada istilahnya masukan dari Om Ian mungkin selaku pencipta atau teman-teman yang musisi lain? Waktu membuat sih ya mungkin kita mendengar ya tapi itu kita murni kita berlima aja ini berenam ya gitu ya. Berenam aja. Yang ini tadi Mas Perkil bukan? Murni dari kita workshop ya kita bareng-bareng workshop kita coba kemudian semua ngasih ide dan akhirnya jadi. Oke, baik. Itu ya berarti memang dengan ngobrol itu ini nambahin ini, tambahin ini dong gitu ya. Ini berapa lama berarti untuk proses pengerjaan lagunya nih sampai beres? Rumah kita nggak nyampe. Iya betul, sampai kita produksi itu kayaknya full 1 bulan dari workshop sampai kita akhirnya jadi. Workshop pertama yang itu kan yang habis acara itu kan, itu tanggal 20 sekian September. Kalau tanggal ibu deh. Wanita itu bisa menjadi ahli sejarah. Sama satu lagi Bu, baca maps.
Oh iya benar. Mengingat tanggal ya Mbak ya. Ahli sejarah kan. Oke. Ya kan 20 sekian terus kita ya udah itu mulai jadi bagannya ya. Kita mau dibikin seperti apa workshop. Ya sekitar nggak nyampe sebulan sih. Nah cuma yang memutuskan bahwa ayo kita mau rekaman karena itu dibarengin juga dengan vokal coachingnya kan. Nah terus ini juga mungkin yang mempermudah juga bahwa yang directing itu juga apa namanya yang coachingnya Mas Dodi Katamsi. Tuh. Nah untuk rekamannya sendiri tadi benar cuma 5 shift ya Tara ya. 5 shift udah termasuk dengan shiftnya apa string sectionnya itu. Juga jadi cukup ini sih cukup efisien. Terus mastering nggak nyampe seminggu. Ya sebenarnya seharusnya lagu ini mau dirilis awal Desember. Ya cuma satu dan lain hal ya udah kita putuskan sekarang. Sebenarnya kalau udah ready dari sisi materinya ya dari awal Desember sudah ready. Ya? Tadinya mau tanggal kembar. Ya biar ingat kalau pas ada diskon gitu. Ini yang Jadi marketplace ya. Oke. Oh jadi pemilihannya karena emang itu lagu emang udah legend gitu ya. Maksudnya tapi mengalami gak sih era-era itunya sebagai pas ngerasa lagu pas keluar ya? Oh ya. Jadi dipilih lah. Kalau dari sisi Binuan untuk vokal seperti apa nih? Ada kesulitan tersendiri gak? Kan nadanya juga udah beda nih. Kalau mau cerita sedikit dari awal ya. Awalnya kan memang disuruhnya sendiri buat meremake tadi kan mau ulang. Tapi kayaknya lagu ini terlalu berat gitu. Dengan semua yang ada, maksudnya siapa sih yang nggak tahu rumah kita gitu. Sampai kita pun kemarin waktu mau kayak ngebikin video lirik, kita ngapain ya bikin video lirik gitu karena pasti orang udah pada hafal juga lagu ini. Akhirnya ya dengan segala keterbatasan tadi itu kan karena lagu yang begitu luar biasa ini kayaknya ngomong ke Mas Tara, Mas kayaknya belum siap deh dengan hal yang seperti ini gitu kan. Seiring berjalannya waktu dan project ini mandek tadinya kan. Oh iya mandek tadi Pak yang tadi udah bikin segala macam bagan gitu kan. Akhirnya sampai satu ketika dengan kebersamaan yang ada tadi gitu kan setelah kebetulan yang menang festival tadi itu kita cobalah. Nah, kita coba buat ayo coba Mas Tara, coba kita bikin trigger juga ya itu ya. Setelah menang itu kan coba kita bikin versinya yang beda deh. Karena kebanyakan kan orang yang merilis orang lagu ini kan dengan konsep yang kayak gitulah maksudnya kan kayak udah ada beberapa artis kan maksudnya nggak ada sesuatu yang berbeda. Betul, rock dan ya kalau kita bikin kayak gitu juga pasti kan kita kayak head to head banget sama mereka gitu kan. Dengan adanya Mbak Ade dan Koh Rudi gitu. Agak berat. Memang ada kayak something different aja sih dari yang lain-lain gitu. Ada yang baru Iya. jadinya Dan lebih mungkin fresh. ngebantu juga maksudnya kayak beban yang tadi harusnya semuanya kayak kan nyawanya di vokal buat lagu ini. Iya. Lagu ini tanpa musik pun kita dengan gitar aja gitu kayaknya udah enak banget gitu kan. Notasinya tuh udah legend banget ya. Dan beban luar biasa ini akhirnya dibantu sama Bu Ade. Ibu terima kasih Ibu. Terima kasih. Jadi berbagi beban ya. Ya nambahin beban. Tapi nggak apa-apa, saya sih tetap bersyukur ya, artinya ada kesempatan untuk itu. Itu aja sih. Dan ternyata hasilnya juga ya kita sendiri sih puas ya. Dan kemarin udah sempat dengerin juga ya ke yang punya lagu. Oh iya, nanti mungkin kita kalau berkesempatan kita telepon ya. Betul. Komentarnya kita tunggu nih ya. Oke. Terus juga pasti kan ini apa namanya untuk pemilihan kayak instrumen. Saya dengar kan ada musik masuk dulu keyboard gitu. Itu diomonginnya gimana, Kak? Saya kira itu ngalir aja ya. Oh, ngalir gitu. artinya kita coba ya kan. Kalau bikin gini di awalnya gimana, masuk gak gitu ya. Oh ternyata masuk ya udah ngalir gitu ya. Akhirnya kemudian lihat range vokal, oh ternyata ini harusnya main di nada ini. Kemudian begitu masuk Binuan juga pindah tangan nada. Tapi kita cari gimana bridge-nya supaya manis ya. Jadinya yang seperti kita dengar saat ini. Iya. Iya soalnya kan setahu aku kalau misalnya ada perubahan apa namanya nada. Modulasi ya istilahnya kalau di Itu pasti yang tricky itu challenge-nya itu di para pemain pemain musiknya. diatur ya, atur itu ya. Kecuali bass. Kalau bass Kecuali mah Agak sulit artinya. Pas udah merem. Iya merem. Kebanyakan merem. Atur mainnya merem apa melek?
agak nganga. Oke. Emang sama Kak Rudi ini sih. Kak Rudi, iya. Iya kakak, ya kakak, iya bener Kak Rudi. Kak Rudi ini Kak Rudi. emang dia yang amazing banget tangannya. Tangannya, lihat tangannya. Kayak jari jemari ya. Udah dong, udah sampai merah Emang begitu kebanyakan- mukanya. Karena kebanyakan memang ada progresi chordnya ini. Oh. Kesini gitu. Iya. Nuansanya lebih lebar lah. Oke. Saking luar biasanya, apa yang udah kita sepakati lupa. Cuma ada ini ya mungkin ya sedikit Apa tuh? menambahkan Bu kayak Ya. dalam workshop lagu ini sebenarnya kita tuh range waktu 1 bulan tadi Ya. itu nggak full buat workshop sebenarnya. Oh. Jadi di saat kita ada kerjaan di kampus Oke. atau ada event Gunadarma gitu kita abis main ayo coba bikin yuk. Jadi mungkin beberapa kali pertemuan buat kalau cuma buat workshopnya itu Oke. makanya di Desember sebenarnya udah ready tapi kita Oh. belum ada mungkin belum cocok waktunya ya Bu. Hilalnya belum Iya, waktu itu masih terkait masalah apa namanya distribusinya ya. Distribusinya karena ini kan lagu orang ya. Maksudnya lagu yang udah ini kita hanya beli license-nya. Gitu. Yes. Oke. Ini Taran yang paham lah. Iya. Dan gimana kalau nanti kita lihat juga Tessa untuk performance secara live-nya ya. Harus dong. Wajib ditunggu ya. Oke, jangan kemana-mana Tessa ya. Kita break sejenak ya. Iya betul. Tetap di Black Night. Rockinpedia. Rockinpedia. Mega Suara FM. Universitas Gunadarma mempersembahkan Wisuda Program Diploma 3, Sarjana, Magister, dan Program Doktor live di UGTV. Selasa tanggal 25 Februari 2025 mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat di Sentul International Convention Center, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Sentul City Bogor. Universitas Gunadarma, Coloring the Global Future. Mega Suara FM.
The Romance, The Police, The All American Rejects, Silverchair, Nirvana, Megadeth, Limp Bizkit, Rage Against the Machine, Korn, Rockinpedia, on Black Knight. Night. Rockinpedia. Masih bersama teman-teman dari Akademi. Makin semarak ya di studio Mega Suara FM. Pastinya. Dan kita lanjutin lagi ngobrol protes. Iya Ya. dong. Yang jelas sebenarnya Tessa penasaran nih. Oke. Akhir-akhir ini sebenarnya aktivitas. Aktivitas. Ini gara-gara tadi habis ngobrolin vokal ya. Ini jadi aktif ya. Iya, aktivitas Akademi sendiri akhir-akhir ini tuh sibuk apa sih sebenarnya? Selain mengajar mungkin? Ini malah kan ya. Produksi lagu. Produksi lagu lagi? Produksi lagu. Oh, single selanjutnya ya. Yang kalau yang nanti nextnya ya, kita udah sempat planning sih kapan kita mau. Udah jadi sebenarnya tinggal mixing mastering, take-nya udah kemarin. Ya cukup spesial juga karena ini lagunya apa? Waktu itu sih terinspirasi dari somebody ya, someone yang memang memiliki banyak pengaruh buat kita. Buat kita bukan buat saya aja, buat kita. Gitu. Jadi bagaimana beliau yang leader ya, melit kita semua dan ya pada akhirnya kita bisa berkumpul di sini. Wah, luar biasa. Ini lagunya berarti punya makna yang sangat-sangat dalam untuk Akademi Band sendiri ya. Jadi wajib kita tunggu ya tes selanjutnya ya. Harus Single lah. selanjutnya. Mungkin juga pengen tahu nih, misalkan tiba-tiba kita nggak tahu nih, tiba-tiba terkenal Das. Siap nggak touring? Gimana nih? Senyum-senyum Tiba-tiba aja nih. Panggilan manggung gitu kan. Wah. Cibarusta. Gimana? Oh ya, atur. Ya kalau undangan undangan gitu kan tergantung. Iya. Ya kan berarti kan. Siap enggak? Berarti kan gini. Dia tuh mau jawab kesini tapi kesini dulu. Iya, betul dulu gitu. Karena emang siap nggak siap ya harus jalan. siap. Wih, Berangkat. siap. Berangkat. Berangkat. Oke, berarti kalau misalkan lagi manggung, ininya gimana? Apa namanya stylenya lah? Pengen tahu nih teman-teman sahabat Mega Suara juga. Kalau lagi perform. Oke. Lebih ke 60s ya, 60s. 60s. Maksudnya bajunya dia usang. Vintage ya, vintage. Enggak ada, belum ada ya. Ngalir belum aja ada sih. konsep. Oke, tapi pernah manggung bareng nggak semuanya? Sering. Sering. Gimana nih unforgettable moment bareng ya pas lagi Akademi nih? Oh, yang paling kalau gue ya. Mangga. Mungkin dari yang lain tambahin nanti. Perform di depan RI1. Itu jadi momen yang karena seumur hidup ya baru itu. Jadi itu juga karena beliau Mbak Ade ini terobosannya maksudnya untuk memberi terobosannya maksudnya untuk Akademi main di depan RI1 mau nggak gitu kan itu kan kita itu kan kesempatan yang rare ya yang langka banget gitu. Betul. Dan itu deg-degan banget pasti ya? banget cuman karena itu kebersamaan kita yang apa maksudnya kita emang udah dilatih juga sama-sama gitu untuk ya kan upgrade juga kan. Yes. Yang tadinya anak band cuman ketemu fans kita yang bukan RI gitu kan, bedanya gitu kan. Kan kita juga upgrade gitu secara akademisi, terus kita bertemu orang-orang yang baru dan mungkin secara apa komunitinya beda, gitu ya. Komunitas beda ya kan. Sekarang dari akademisi atau bahkan dari pemerintah atau itu jadi pengalaman yang sangat berharga banget. Siap. Main di depan RI1. Wih, Wah, Itu kalau luar dari gua. biasa. Atau teman-teman yang lain. Tapi sebelum teman-teman yang kita lain, lanjut, ini ada someone yang Someone akan spesial lah pokoknya. ini mengutarakan komentarnya lah gitu ya. Ini kita dengerin dulu ya. Halo, selamat malam, selamat pagi, selamat sore. Halo, selamat malam. Wih, siapa nih kira-kira nih? Bisa tebak nggak siapa nih? Suhu. Selamat malam Om Yan. Ini dia Ian Antono. Sebelumnya terima kasih banyak Om Ian sudah bisa menyempatkan waktunya ya untuk bisa ngobrol-ngobrol di sini sebentar.
Ya, tadi kita mungkin Om Ian juga udah dengerin ya hasil dari ya. Akademi Rumah Ya, betul. Kita yang merupakan masterpiece-nya juga dari Om Ian. Gimana tanggapannya nih? Lagunya kayak apa? Ternyata bagus banget. Ya. Alhamdulillah, makasih Om Ian. Berbeda gitu ya, agak beda, cuman bagus ya. Ya, anu lah, sukses lah buat mereka semua. Amin Om Ian. Terima kasih. Nah, Oke, berarti kalau dari apa namanya struktur nadanya tuh aman ya Om Ian ya? aman-aman, cuman stylenya emang agak beda dengan yang asli, cuman nggak apa-apa sih. Ya lain-lain kan, tiap band itu emang harus kayak begitu. Ya. Ada aransemen sendiri. Oke, tapi tadi sempat nanya juga gimana waktu pas prosesnya ada komunikasi nggak dengan Om Ian? Atau mungkin Om Ian ngasih masukan di lagu ini? Enggak, saya malah nggak tahu. Saya tahu dari anak saya ya Rocky. Oh, lagunya bagus. Oh ya. Justru tahu dari Baru dengar anak baru beliau. kemarin tuh, udah jadi ternyata. Iya. Gitu ya. Oh, oke. Asik sih, asik. Tapi perlu digarisbawahi puas ya Om Ian ya dengan karya Akademi ini ya? Terak. Halo. Ya, halo, Ya. gimana Om Ian? Ya, Puas ya dengan hasil karya akhirnya nih ya? iya, saya puas banget. Oh iya, mantap. Makasih, Disclaimer Om Ian. tuh dari penciptanya sendiri ya. Mungkin dari teman-teman Akademi mumpung lagi ngobrol pengen menyampaikan apa nih ke Om Ian Antono? Iya, Ya. kita berterima kasih pada Om Ian dan berterima kasih lagu Om Ian ini Rumah Kita juga mengisi masa remaja kita. Oh, gitu. oke. Dan ini kan akhirnya sama-sama. kesampaian Om Ian ya, kita membawakan lagu yang legend ini dengan warna kita gitu sih. Diberikan kesempatan juga sama Om Ian. Sendiri lah. Hmm. Dari Karudi mungkin nambahin, dari Karudi mungkin nih. cukup. Ini pada ngumpul ya? Ya, Iya, Om Ian. kita lagi ngumpul nih. Ini sekaligus celebrate ya, perilisan lagu dari Rumah Kita ini. Mungkin ada ini nggak Om Ian les gitu untuk mereka pesan-pesan Kenapa? buat Akademi. Ya mudah-mudahan dengan mereka bawakan itu lagu Rumah Kita itu semakin top lagi ya. Amin. Amin. Dan saya juga ikut berterima kasih mau membawakan lagu saya gitu. Iya Om Ian, sama-sama Om Ian, makasih Om Ian. Oke, terima kasih banyak Om Ian Antono. Makasih, Om Ian. Selamat kembali aktivitas ya, beraktivitas kembali. Oke, wah. Sukses ya. Amin. Terima kasih Om Ian. Ya, makasih. Oke tuh, gimana tuh? Terharu gak sih? Gimana? Seketika langsung keringat dingin Tanggapan Om kayaknya. Binuan gimana? Di komentarin Gimana? langsung loh. Oh atur gimana atur? King Jangan Arthur. lupa download Om itu. tetap ya. Jangan lupa download Om. Ada gak yang mau nyampein nih tanggapannya gimana dikomentari sama seorang Ian Antono? Kita tahu musisi legendaris juga nih. Sekarang udah. Iya. Aduh, Om Ian. Starstruck saya, starstruck. Oke. Gini ya, Om Ian Antono itu kan bisa dibilang salah satu musik hero saya. Gitu. Karena begitu pertama kali saya main band itu waktu ya sekitar 10 tahun yang lalu itu ya. Begitu SMP, SMA gitu ya. Ya bawain lagu God Bless gitu ya. Dan bisa memproduksi lagu Rumah Kita ini ya sangat spesial ya bagi kita semua, khususnya bagi saya. Yes. Jadi kemarin begitu kita mendengar datang ke tempat Om Ian dan coba dengerin lagunya dan beliau puas, saya kira itu udah membayar semua apa ya kecapean kita dalam melakukan produksi dan lain sebagainya. Saya kira ya nggak bisa no word lah. Tidak bisa berkata-kata ya. Oke. Ya, mungkin saya Mbak Ade, nambahin juga nambahin deh, mungkin? ya kalau saya apalagi ya, ini kalau bapak-bapak ini udah punya pengalaman bermusik ya. Ya kalau saya kan cuma genjreng-genjreng doang, kadang-kadang nyanyi pun juga seininya aja lah. Ya kemarin itu begitu diputar di depan Om Ian dan di depan Tante Titi, depan ibu saya manggilnya. Itu saya kayak berasa di sidang S3 lagi. Deg-degannya gitu ya. Deg-degannya kayak gitu. Oke. Aduh, udah akhirnya saya mana Om Ian nanya lagi pertama. Ini suara kamu? Saya. Ya tapi akhirnya selesai sampai akhir terus ya beliau menyampaikan hal yang sama ya, bagus memang kan
Salah satu kalau nggak salah kan penyesuaian itu kan juga bisa dilakukan ya, perlu dilakukan untuk bisa bagaimana lagu itu terus bisa diterima gitu kan, tanpa mengubah makna awalnya. Nah itu nah itu juga salah satu beratnya. Ya mungkin saya cenderung nekat kali ya, ya kan udah tahu lagu gede. Pertama kali berani nyanyi, tapi ya kalau tidak disupport dengan teman-teman ini mungkin saya juga nggak akan berani sejauh ini. Tapi kita tetap mempertahankan ya. Betul. Dari rumah kita itu yang memang udah yang sudah orang pasti itu, tahu pasti dengar itu, nah itu kita nggak ubah. Kita hanya menambahkan atau yang kami rasa ini kayaknya lucu deh di sini karena kami mungkin arah genre musiknya lebih ke arah situ. Gitu. Sama satu lagi kemarin yang sampai malam itu masih kepikiran habis pulang itu adalah Tante Titi. Selesai kita komentar ya istri Om Yan, beliau bilang, ya saya lupa depannya terima kasih atau itu ya, tapi sudah berani memulai untuk menyanyi. Drummer juga kebetulan Bu ya. Iya. Beliau menyampaikan pesan itu gitu. Artinya beliau mengapresiasi dan itu saya rasa ya bagi saya ya itu bisa menjadi memang untuk mencapai tahap itu ya nggak bisa sampai sini. Itu terus kita tetap harus terus belajar. Walaupun hasil rumah kita yang kita situasi saat ini pun udah beyond expectation sebenarnya kalau bagi kami sendiri dalam memainkannya gitu. Oke. Siap. Serius. Keren. Ya, berarti tapi mungkin sebelum kita closing nih kita juga mendengarkan langsung live ya Tes ya. Betul. Mungkin next project terdekat atau mungkin ada informasi untuk bisa follow sosial media Om Tara atau kegiatannya gimana? Mangga. Atau mau ada temu penggemar mungkin dalam waktu dekat. Ya, monggo. Yang pasti kita udah menyiapkan karya berikutnya, udah pasti. Dan kebetulan kan kita memang yang sekarang ini kita rilis di Aquarius, di rumah kita sendiri gitu. Jadi memang dan supportnya juga sampai bisa luar biasa terhadap kami yang ini juga buat saya sendiri walaupun udah ngeband lama juga tapi ini kan sesuatu pencapaian juga ya. Jadi kita udah mempersiapkan lagu yang tadi Mbak De udah bilang, terus itu lagu yang sangat spesial sekali dan lebih excited lagi karena kalau yang rumah kita memang kita excited tapi kan itu tetap orisinalnya dari Om Yan. Nah ini orisinal ini lagi kebetulan juga diciptakan oleh Mbak De. Gitu. Jadi ini sangat excited dan nanti tunggu aja. Mungkin berapa bulan? Bu? April kali ya, 2 bulan. April. Setelah Lebaran kali ya. Iya. Dan kami mau fokus beribadah dulu. Wow. Nanti dia kalau kita rilis nanti dia ada alasan buka puasa tengah hari. Ini juga. Jangan. Oke. Dan hari ini kan sudah rilis di seluruh digital platform. Terus video lirik sudah ada di YouTube. YouTube Akademi, kita bandnya Akademi tapi akunnya Akademi Indonesia. Karena dari Indonesia. Biar tahu seluruh dunia. Terus DSP, Spotify, Apple Music, terus YouTube Music dan TikTok pokoknya udah ada. Pokoknya IG juga, IG Musik. Jadi bisa di-use, soundnya bisa digunakan. Bisa follow kita juga di IG di manapun pokoknya cari aja Akademi Indonesia gitu. Terus download yang pasti jangan lupa download. Terus IG kita masing-masing juga ada di situ juga. Iya, jadi langsung follow aja semuanya lah ya. Iya. Mau itu di YouTube, mau di TikTok, mau di Instagram, pokoknya semuanya follow. Jangan sampai ketinggalan. Aktivitasnya besok kita langsung berangkat ke Cianjur. Luar biasa. Luar biasa ya. Jadi buat yang ada di Cianjur jangan lupa nonton ya. Persiapkan nextnya lagi. Oke, mungkin terakhir ada yang mau nambahin closing statement nih? Atur deh tadi nggak ngomong-ngomong. Sebelum kita lihat performanya. Ujung-ujungnya jangan lupa download. Ya, paling gitu sih, jangan lupa download di semua digital platform ya. Terus untuk closing statement saya gini lebih ke tunggu sabar. Jadi orang yang gagal itu dalam kesuksesan sesungguhnya orang itu sukses dalam kegagalan. Betul. Nggak salah sih, nggak salah. Kata-kata hari ini ya. Kayak inget yang ini bukannya biasanya jangan semangat terus menyerah. Udah berubah sekarang. Oke, itu dia Akademi. Oke, kita akan langsung lihat nih Tes nih. Yes, ya kan? perform dari Akademi dengan lagu atau single terbarunya. Ya. Dengan formasi yang fresh juga. Yes. Jangan lupa
Download. Itu dia. Dan dengerin juga di radio-radio ya dan juga Spotify. Oke. Ini dia Please Welcome once again Akademi Rumah Kita.